Pada Jumat 23 Juli lalu, Yayasan Buddha Suci Indonesia bersama para pengusaha di bawah naungan Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin mengadakan acara kick-off atau serah terima bantuan beras PPKM jilid ketiga dari donasi para pengusaha peduli NKRI. Dalam aksi sosial ini rencananya para pengusaha peduli NKRI akan melakukan penggalangan donasi yang akan digunakan untuk pengadaan 35.000 ton beras yang akan dibagikan kepada 7 juta kepala keluarga di daerah Jawa hingga Bali. Selain beras, ada pula bantuan lainnya seperti konsentrator oksigen, penyaluran obat-obatan yang saat ini cukup sulit diakses oleh pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri, serta melakukan penyelenggaraan sentra vaksinasi bersama. Jilid 2 menggalang bantuan sebesar 10.000 ton beras disalurkan 1 juta KK. Itu sudah bergulir dan kemudian ini jilid ketiga, para pengusaha NKRI peduli kembali lagi di bawah naungan Kadin dan JECI mengumpulkan dana untuk memberikan bantuan kepada tadi dikatakan 35.000 ton, 7 juta karung itu untuk seluruh Jawa dan Bali. Jadi koreksi, bukan hanya Jabodetabek ya. Prioritasnya Jawa dan Bali karena memang kita melihat masyarakat kita saat ini banyak yang membutuhkan. Tentu kita menghargai upaya dari pemerintah lewat Kemensos, lewat kementerian yang lain untuk membantu. Yang ingin kita lakukan adalah on top of that membantu semoga lebih banyak orang lagi yang memang benar-benar membutuhkan bisa terjangkau. Jadi itulah background daripada bantuan jilid ketiga pengusaha NKRI peduli ini. Sebelum bantuan 35.000 ton beras disalurkan, Sekretariat Presiden yang bekerja sama dengan TNI dan Polri akan mendata terlebih dahulu seluruh warga prasejahtera di daerah Jawa hingga Bali. Hal ini dilakukan agar pembagian bantuan sosial beras ini tepat sasaran. Jadi targetnya itu adalah bagi masyarakat terutama yang terdampak COVID dan tentunya yang belum tercatat di Kementerian Sosial. Kan banyak namanya sebuah proses administrasi ataupun dampak terus berubah kan. Jadi contohnya misalnya dari BPS ada yang masyarakat kurang mampu sebanyak misalnya 10 juta, itu kan tertanggal tahun lalu. Sekarang bergerak terus itu data berubah terus. Nah ketika perubahan-perubahan itu kami masuk di situ. Saya bilang ini semua ini pengusaha, khususnya dari pengusaha peduli NKRI, ini semua adalah pahlawan bangsa, pejuang. Jadi bukan apa-apa kadang kita hadapi, saya selalu mengatakan ini peperangan, perang melawan pandemi. Jadi di sini kita harus memenangkan ini, di sisi ini bagaimana tadi dikatakan bahwa inisiatifnya datang dari pengusaha-pengusaha langsung. Yang dikatakan oleh Pak Sulis bahwa semua pengusaha ini men-trigger ke hatinya untuk membantu bangsa dan rakyat Indonesia pada saat ini. Dan ini harus diapresiasi sekali dan harapan kita inilah namanya gotong royong, kebersamaan kita bersama untuk menghadapi pandemi ini. Dan apapun kalau bisa kita bersatu untuk melawan apapun yang ada. Contohnya adalah misalnya membantu bangsa kita, semuanya pasti kita bisa atasi. Nah di sisi ini saya sekali lagi mengapresiasi pengusaha peduli NKRI dan juga Yayasan Suci, karena di sini kolaborasi antara kami, Kadin Indonesia, dengan pengusaha-pengusaha NKRI dan juga Yayasan Suci ini bisa membuahkan suatu gerakan untuk membantu, contohnya dengan beras ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan atau PPKM darurat yang diterapkan sejak 3 hingga 20 Juli lalu, yang kemudian diperpanjang dengan PPKM level 4, tentu memberikan dampak bagi pelaku UMKM, pekerja harian, dan masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selain dapat meringankan beban mereka, diharapkan bantuan kebutuhan pokok dari pengusaha peduli NKRI ini mampu menginspirasi masyarakat luas untuk berempati dan bersinergi dalam merangkul saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Andrew Pakpahan, Angga Friedson, Gunadi, Daai TV.